Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis manajemen modal kerja dalam membantu perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas. Di sini saya beranggota 2 orang, saya Putri Nabila. Saya Istiara Nurul Hayat. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini ada pendahuluan manajemen modal kerja. Adalah bagian integral dari operasi keuangan setiap perusahaan yang menghubungkan aspek-aspek operasional dengan keuangan untuk memastikan kelancaran aktivitas sehari-hari. Manajemen modal kerja itu berasal dari kebutuhan mendesak sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial. Dengan mengelola modal kerja dengan baik, perusahaan dapat memastikan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban sehari-hari, seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan pembiayaan kebutuhan operasional lainnya. Di samping itu, manajemen modal kerja juga mengarah pada evaluasi kesehatan keuangan perusahaan melalui analisis rasio-rasio keuangan seperti rasio lancar, rasio cepat, dan perputaran modal kerja. Kemampuan untuk mengelola dengan baik modal kerja menjadi sangat penting, terutama di tengah kondisi ekonomi yang berfluktuasi dan persaingan yang semakin ketat. Di sini ada pengertian profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai dan meningkatkan laba atau keuntungan yang didapat. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya, menurut Leonardus et al. 2017. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan lembaga keuangan maupun non-lembaga keuangan dalam menghasilkan laba dengan efektif serta efisien dalam suatu periode tertentu menurut Purnama dan Maliza 2018. Jadi, secara umum, jenis rasio profitabilitas yang dominan dipakai dalam penelitian yaitu ada 3. Net Profit Margin, NPM, Return on Asset, ROI, dan Return of Equity, ROE. Terus di sini juga ada fungsi dari NPM, ROA, dan ROE dalam perhitungan profitabilitas. NPM sendiri itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Semakin tinggi net profit marginnya, semakin baik operasi suatu perusahaan. Terus di sini juga ada ROA. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Ada juga ROE, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisien penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus pada net profit margin. Net profit margin sendiri itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus NPM sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan dikali 100. Adapun NPM yang terjadi pada PT Bank Tabungan Negara Tbk, sebelumnya kita menghitung ini dengan jutaan ya. Lanjut aja ke tabelnya. Di sini ada nomor tahun, laba bersih, penjualan bersih, persen, dan NPM. Yang pertama itu 2021. Laba bersihnya itu Rp2.376.227. Penjualan bersihnya ada di Rp23.413.857. Dengan persen 100%, jadi NPM yang didapat adalah 10,1%. Di tabel nomor 2, tahun 2022, laba bersihnya sebesar Rp3.045.073. Penjualan bersihnya sendiri itu Rp23.233.200. Persennya itu 100, jadi NPM yang didapat adalah 13,1%.
Dan di tabel nomor 3 itu tahun 2023 dengan laba bersih Rp3.500.988, penjualan bersihnya sendiri Rp24.722.529. Dengan persen 100%, jadi NPM yang didapat adalah 14,2%. Jadi rasio profitabilitasnya pada tahun 2003 adalah yang terbaik dibandingkan dengan 2 tahun lainnya. Hal ini terlihat dari NPM yang dihasilkan selama perhitungan 3 tahun. Sedangkan NPM terendah juga menunjukkan profitabilitas yang tidak baik terjadi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Selanjutnya ada Return of Asset atau ROA, dapat dihitung dengan menggunakan rumus ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset dikali 100. Adapun ROA yang terjadi pada PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai berikut. Tabel nomor pertama itu tahun 2021 laba bersihnya itu Rp2.376.227 dengan total aset Rp371.868.311 dengan persen 100% dan ROA yang didapat itu 0,6%. Di tabel kedua ada tahun 2022 dengan laba bersih Rp3.045.073 dengan total aset Rp402.148.312 dengan persen 100, jadi ROA yang didapat itu 0,8%. Dan di nomor 3 sendiri itu ada tahun 2023 dengan laba bersih Rp3.598.800 dengan total aset Rp438.749.736 dikali 100%, maka ROA yang didapat adalah 0,8%. Kesimpulan data tersebut menampilkan bahwa Bank BTN pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memiliki ROA 0,6%, 0,8% pada tahun 2022 dan 0,8% pada tahun 2023. Nilai ini menyatakan bahwa ROA pada Bank BTN mengalami penaikan juga mengalami penurunan. Penurunan itu sendiri terjadi pada tahun 2021 dan penaikan predikat sangat sehat itu terjadi pada tahun 2022 dan 2023 pada nilai return on assetnya. Selanjutnya ada ROE atau return on equity. ROE sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per total ekuitas dikali 100%. Adapun ROE yang kita teliti pada PT Bank Tabungan Negara sebagai berikut. Tabel pertama sendiri menunjukkan tahun 2021 dengan laba bersih Rp2.376.227 dengan total ekuitas Rp21.406.647 dikali 100% dan mendapatkan ROE 11,1%. Di tabel kedua itu ada tahun 2022 dengan laba bersih Rp3.045.073 dengan total ekuitas Rp29.009.354 dikali 100%, maka ROA yang didapat adalah 11,8%. Di tabel ketiga tahun 2023 laba bersihnya itu Rp3.500.988 dengan total ekuitas Rp30.479.152 dengan persen 100% dan ROA yang didapat adalah 11,5%. Jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2021 BTN memperoleh ROE sebesar 11,1%, sedangkan ROE tertinggi selama 3 tahun terakhir adalah pada tahun 2022 dengan ROE sebesar 11,8%. Kemudian ROE menurun ke 11,5% pada tahun 2023. Jadi ROE pada tahun 2022 adalah ROE yang sangat sehat dibandingkan tahun lainnya. Jadi kesimpulannya, analisis modal kerja terhadap profitabilitas PT Bank BTN Tbk selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023 memberikan gambaran yang penting bagi keberhasilan perusahaan dalam mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Dalam periode tersebut, efisiensi pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan akan tercermin dalam hubungan antara modal kerja dan profitabilitasnya. Dengan membandingkan tingkat modal kerja yang digunakan dengan laba yang dihasilkan, manajemen dapat mengevaluasi efektivitas strategi keuangan yang diterapkan.
Data-data ini tidak hanya menjadi tolak ukur kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan manajemen dalam merencanakan langkah-langkah yang akan meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.